Nah, jadi kita jangan coba-coba untuk mengotak-atik ya masalah pakan puyuh kalau kita tidak paham. Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua dimanapun, salam jumpa kembali lagi bersama saya di channel Belajar Kreatif ini teman-teman. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan kembali ya berbagi teman-teman ini tentang membahas masalah otak-atik ya, otak-atik masalah pakan puyuh ya, buat teman-teman yang memang mencoba ya untuk merekayasa, mengotak-atik ya, mengoplos ya masalah pakan puyuh ini teman-teman. Memang ada hal yang perlu ya menjadi pertimbangan ya teman-teman. Yang pertama, kita melakukan oplos pakan ya, mengotak-atik masalah pakan puyuh ini tentu dengan harapan adalah supaya meringankan ya, mengirit biaya ya operasional untuk pengadaan pakan puyuh teman-teman. Nah, teman-teman ini berdasarkan pengalaman saya berusaha ya untuk mencoba merekayasa, mengoplos, mengotak-atik masalah pakan puyuh ini teman-teman. Jadi suatu kali saya mencoba membuat oplos pakan ya teman-teman ya. Saya coba untuk membuat formula ya masalah pakan ini ya teman-teman. Tetapi kan saya tidak bisa mengecek ya, bagaimana keadaan ya yang sebenarnya kandungan nutrisi yang ada dalam pakan yang saya buat ya, atau yang saya otak-atik tadi teman ya, yang saya coba rekayasa. Nah, itu masalahnya teman-teman ya, itu masalahnya. Kita hanya perkiraan saja ya. Nah, bedanya teman-teman kalau pakan pabrikan ya, pakan pabrikan itu sudah terformulasi ya. Jadi artinya sudah diolah ya, kandungannya sedemikian rupa, dan itu memang sangat sesuai dengan kebutuhan nutrisi untuk burung puyuh. Nah, teman-teman, sementara kita mencoba untuk merubahnya, mengoplosnya, merekayasa, mengotak-atik ya teman-teman. Nah, kalau kita tidak paham, itu sangat berpengaruh kepada produksi telurnya ya. Karena saya pernah mencoba teman-teman, yang biasa 90% ya, yang biasanya 90% tiba-tiba ngedrop ya, karena saya beri pakan otak-atik tadi ya, rekayasa, oplos ya, ternyata tinggal menjadi 65%. Nah, berarti sangat jauh menurun ya teman-teman. Kenapa jauh menurun? Karena memang yang dibutuhkan oleh burung puyuh itu tidak sesuai ya. Jadi nutrisi kandungannya tentu mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan yang seharusnya ya, kandungan proteinnya 20%. Ternyata setelah kita oplos ya, kalau diteliti ya kebenarannya mungkin hanya 10% teman-teman. Artinya nggak sesuai dengan kebutuhan burung puyuh kita. Nah, sementara kalau pakan non pabrikan ya, itu memang sudah terformulasi sedemikian rupa ya, formulanya tepat sesuai yang dibutuhkan oleh burung puyuh kita, makanya produksi telurnya ya cukup bagus ya teman-teman. Nah, akhirnya saya kembali lagi teman-teman, saya mencoba untuk mengembalikan ke semula, yaitu pakai pakan ya, pakan murni ya. Memang sampai hari ini teman-teman ya, pakan murni memang ya sangat jauh berbeda ya, kualitas telurnya ya itu sangat beda jauh ya. Ya, telurnya ini sangat beda jauh teman-teman, jadi sangat berkualitas, dan tingkat presentasi produksinya itu mencapai 90% ya. Jadi teman-teman, nah teman-teman tinggal pilih ya, mungkin segi pakannya mungkin teman-teman mungkin sedikit berkurang ya biayanya, karena mungkin lebih murah karena kita rekayasa ya, kita otak-atik tadi ya, kita oplos. Tetapi produksinya kan turun teman, produksi telurnya tinggal 70% atau 65%. Nah, kalau kita pakai pakan murni itu 90% teman-teman. Nah, kemudian yang kita pikirkan adalah pertimbangan kita teman-teman, kondisi burung puyuh kita nih ya, kalau kebutuhan nutrisinya cukup tentu juga akan sehat. Nah, saya berpikir teman-teman ya, seandainya saya oplos kemudian puyuh saya drop ya, nah untuk mengembalikan ke posisi semua itu butuh waktu ya, butuh proses teman-teman ya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman pemula khususnya ya, kalau masalah mencoba untuk mengotak-atik pakan puyuh ini ya, teman-teman perlu pertimbangkan ya, apakah teman-teman sudah paham betul ya, apakah teman-teman tahu kira-kira kandungannya berapa persen yang ada dalam pakan yang kita otak-atik tadi ya teman-teman ya.
Karena memang sebetulnya memang secara teoritis ya, secara teori itu kalau 5 kilo ya, contoh ya 5 kilo pakan pabrikan atau konsentrat pabrikan 5 kilo, berarti yang 5 kilo yang 5 kilo ini adalah yang lain-lain nih ya teman-teman ya. Ini paling enggak tuh yang 4 ya, 4 kilo ini adalah remah-remah ya, mungkin dari jagung ya, kita bagi lagi nanti bedanya berapa. Yang satunya ini 1 kilonya tepung ya, bisa tambahkan tepung ikan. Nah itu secara teorinya seperti itu namanya. Nah kalau teman-teman paham ya, nah itu bisa dicoba. Tetapi kalau teman-teman, makanya mencobanya jangan sekaligus nih ya, cobalah satu kandang dulu ya, satu kandang dulu teman-teman, coba dulu satu kandang bagaimana hasilnya ya. Nah kalau dikira hasilnya itu bagus ya, dan memang ada selisihnya dan itu memang bisa menguntungkan kita, nah, silahkan teman-teman lanjutkan ya. Tapi kalau teman-teman belum tahu, tiba-tiba teman langsung drop ya, semuanya dikasih pakan yang kita otak tadi, kita rekayasa teman-teman, maka kita akan mengalami kerugian ya. Ya kalau hasilnya bagus ya, teman hasilnya drop, nah teman untuk mengembalikan itu butuh waktu ya. Ini teman yang perlu kita pertimbangkan. Jadi saran saya nggak bermaksud menggurui teman-teman, tapi sekedar saran ya, karena saya sudah mencoba ya. Karena mungkin ya bisa saja hasil yang saya post ini mungkin beda dengan punya teman-teman ya, tapi dari pengalaman saya itu memang berbeda ya. Artinya pakan konsentrat pabrikan yang kita berikan murni itu sangat berbeda dengan pakan yang kita oplos ya, hasilnya menjadi beda ya. Di perbandingannya tuh kalau murni 90%, mungkin kalau oplos bisa saja 70% ya. Nah teman-teman mungkin ya ini tinggal pilih ya. Kalau saya yang penting hasilnya bagus, kita juga kan memikirkan ya pelanggan kita. Kalau kualitas telurnya bagus, tentu pelanggan juga akan senang ya kan. Sempat nanti pelanggan kecewa gara-gara telurnya ya, mungkin cangkangnya tipis ya kan, gerbang telurnya tipis mudah pecah kan, akhirnya kecewa kan ya. Itu yang jadi pertimbangan. Nah tapi kalau pakan murni teman ya, cangkang telurnya juga tebal ya kan, kemudian berkualitas, maka pembeli pelanggan juga senang ya. Nah itu yang menjadi pemikiran saya waktu itu temennya, kenapa saya nggak mengotak-atik pakan lagi ya, biarkan saja saya pakai pakan pabrikan ya, pakan murni, karena saya mempertahankan kualitas telurnya ya, kualitas telurnya, kemudian juga mempertahankan kondisi burung puyuh kita supaya bisa bertahan lebih lama ya. Jadi masa akhirnya itu lebih lama dibandingkan dengan pakan yang memang kita rekayasa sendiri ya, dan hasilnya mungkin nggak sesuai, maka bisa masa akhir kita lebih cepat ya teman-teman. Nah ini yang saya pikirkan. Nah teman-teman, itu saja sharing saya hari ini. Jadi teman-teman perlu pertimbangan ya, jangan mencoba-coba untuk otak-atik pakan puyuh kita kalau teman-teman tidak paham ya. Tetapi kalau teman-teman paham ya, silakan saja ya dicoba ya teman-teman ya. Tapi saran saya kalau bisa cobalah beberapa dulu ya, kalau kira-kira memang sudah bagus ya silahkan dilanjutkan ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman untuk sharing kali ini. Bila video ini bermanfaat ya silahkan teman-teman bisa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe, dan yang sudah subscribe di channel ini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.